Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kami akan kembali membahas salah satu kajian dari ilmu-ilmu keislaman yang akan kami sampaikan dalam kesempatan kali ini berkenaan atau tentang silaturrahim, yang mana lafaz dari silaturrahim tersusun dari dua kata. Ada lafaz silah dan ada lafaz rahim, yang arti masing-masing dari keduanya adalah bahwa silah mempunyai arti menyambung dan rahim juga memiliki arti kerabat atau berkasih sayang. Dalam artian ketika kita bersilaturrahim berarti kita menyambut tali kasih sayang. Ketika kita bersilaturrahim berarti kita menyambut tali persaudaraan, yang mana silaturrahim ini adalah anjuran atau ajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda beliau pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan dia beriman kepada hari akhir, yakni hari kiamat, falyukrim dhaifahu, maka muliakanlah tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sambunglah tali silaturrahim, maka sambunglah tali persaudaraan atau sambunglah kasih sayang antar sesama. Dan di akhir dari hadis beliau, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhir, maka falyakul khairan aw liyasmut, maka berkatalah yang baik atau liyasmut, atau diam ketika kita tidak memiliki perkataan yang baik. Di dalam keterangan ini, di dalam hadis ini, Nabi mengajarkan kita kepada umatnya. Apa yang Nabi ajarkan? Yang pertama, ketika orang tersebut mengaku di dalam dirinya beriman kepada Allah, ketika orang tersebut di dalam dirinya mengaku beriman kepada hari akhir, maka harus ada 3 hal yang tergambar di dalam dirinya. Yang pertama, dia harus memuliakan kepada tamu yang hadir ke rumahnya. Dia harus memuliakan kepada seorang tamu yang mendatangi kediamannya. Dia harus memuliakan kepada seorang tamu yang mengunjungi, menghampiri atau mendatangi rumahnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika dia mengaku beriman kepada Allah dan mengaku beriman kepada hari akhir,
maka sambunglah tali silaturrahim, maka sambunglah tali persaudaraan, maka sambunglah tali percintaan kasih sayang satu sama lain. Di sini terdapat satu kisah. Ada seseorang datang menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana orang tersebut datang dari kabilah Khas'am, mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berkumpul dengan para sahabatnya. Kemudian seorang sahabat dari kalangan kabilah Khas'am bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau tanyakan, apa yang ditanyakan oleh seseorang yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, ayyul a'mal ahabbu ilallah? Ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang tadi bertanya kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, summamah? Ya Rasul, kemudian apalagi amal yang dicintai oleh Allah setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summa silaturrahim. Kemudian amal yang baik setelah beriman kepada Allah adalah menyambung tali silaturrahim, menyambung tali kasih sayang, menyambung tali persaudaraan satu sama lain. Kemudian Nabi ditanya kembali oleh seorang yang datang dari kabilah Khas'am. Dia seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayyul a'mal abghadu ilallahi ta'ala? Kemudian ya Rasul, amal apa yang paling dibenci oleh Allah? Amal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ini amal apa ya Rasulullah? Kemudian dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyirku billah, menyekutukan, syirik, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Maka syirik adalah satu amal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditanya kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kemudian apa lagi amal yang paling dibenci oleh Allah? Summa qati'atur rahim, yakni memutus tali silaturrahim. Perlu diketahui para hadirin, jamaah sekalian, perbuatan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang yang memutus tali silaturrahimnya kepada sesama. Seseorang yang tidak saling tegur sapa satu sama lain. Seseorang yang awalnya memiliki hubungan baik, kemudian dia tidak memiliki hubungan baik lagi. Maka orang yang seperti ini termasuk abghadu ilallahi ta'ala, amal-amal yang paling dimurkai, paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasul ditanya kembali tentang amal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijawab kembali oleh Rasul, tarkul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, meninggalkan perbuatan memerintah terhadap hal-hal yang baik dan meninggalkan perbuatan melarang dari perbuatan yang mungkar. Maka orang-orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, maka dia termasuk orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setidaknya kita sebagai kepala keluarga,
kita sebagai orang yang diamanahi, kita orang yang mempunyai kekuasaan, kita sebagai seseorang yang memiliki jabatan, kita menjadi seseorang yang memiliki tanggung jawab dalam hal-hal tersebut. Kita bisa menyampaikan hal-hal yang baik, bisa memerintah terhadap hal-hal yang baik, dan juga bisa melarang kepada hal-hal yang diingkari oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ada riwayat dari Imam Ibnu Majah bahwasanya beliau berkata mengutip sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asra'ul khairi sawaban albirru wasilatur rahim. Kebaikan yang pahalanya paling cepat untuk didapatkan oleh seseorang ini ada dua hal. Yang pertama adalah albirru, berbuat baik kepada sesama. Dan yang kedua wasilatur rahim, dia melakukan silatur rahim, dia melakukan hubungan kekeluargaan dengan baik, dan dia bertali kasih dengan sesama. Selain amalan ini, yakni amalan silaturahim, menjadi amalan yang paling dicintai oleh Allah, juga menjadi amalan yang paling cepat pahalanya diperoleh oleh seseorang. Dan sebaliknya, wa asra'u syarri uqubatan al-baghyu wa qati'atur rahim. Dan keburukan yang paling cepat datang siksaannya al-baghyu. Yang pertama, dia bertindak atau berperilaku sewenang-wenang, seenaknya dia berbuat, yang bukan haknya diambil oleh dirinya, berbuat zalim kepada orang lain, maka itu adalah perbuatan asra'us syarri uqubah, perbuatan buruk yang paling cepat siksanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, perbuatan yang paling buruk, yang paling cepat siksaannya, wa qati'atur rahim, orang-orang yang memutus tali silaturahim. Perbuatan ini, memutus tali silaturahim, selain paling dibenci oleh Allah, juga perbuatan ini adalah keburukan yang mana siksanya akan segera diperoleh oleh orang tersebut. Alhamdulillah, semoga kita dijauhkan oleh Allah menjadi orang-orang yang memutus tali silaturahim. Kita dijadikan hamba yang selalu menghubungkan tali silaturahim antar sesama. Kemudian ada wasiat di dalam kitab yang kami bawa, yakni kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Di dalam kitab ini dijelaskan bahwa seorang sahabat yang bernama Abu Dzar mendapatkan wasiat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau, seorang sahabat yang bernama Abu Dzar, mendapatkan wasiat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa wasiat yang didapatkan oleh Abu Dzar? Yang pertama, Abu Dzar diberi nasihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alla anzura ila man huwa fauqih. Janganlah melihat kepada orang yang ada di atasmu. Wasiat pertama yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kita sekali-kali memandang, melihat, mengukur hidup kita kepada orang yang berada di atas kita. Mengapa? Karena tanpa kita sadari,
ketika kita melihat kepada orang yang ada di atas, kita akan berakibat meremehkan terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan menjadi seorang hamba yang meremehkan nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika melihat tetangga, melihat saudara, melihat sahabat, melihat teman memiliki barang duniawi yang tidak kita miliki, kemudian kita melihat kepada orang tersebut dan mengeluh kepada diri kita, maka sama halnya dia telah meremehkan nikmat yang telah Allah berikan kepada dirinya. Kemudian nasihat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,